Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 2004010101071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dan UTS, yaitu review jurnal yang berjudul Kecerdasan Buatan sebagai Konsep Baru pada Perpustakaan. Mata kuliah Kecerdasan Buatan. Nah, yang pertama yaitu judul jurnal. Di sini judul jurnal yang saya ambil, Kecerdasan Buatan sebagai Konsep Baru pada Perpustakaan. Sedangkan nama asal jurnal yaitu Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Link publikasi http://ejurnal.undip.ac.id. Kemudian volume yaitu volume 4 nomor 4 dengan ISSN nomor 2598 sampai 304 online. Tahun dan halaman tahun 2020 halaman 453 sampai 460. Penulis Atanasia Oktaviani Puspita Dewi. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya pustakawan, dalam memanfaatkan atau menerapkan kecerdasan buatan pada layanan perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian menelaah layanan perpustakaan yang dapat memanfaatkan kecerdasan buatan dan dijelaskan secara deskriptif. Landasan teori. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Menurut O'Brien dalam Kadir dan Tera, pengelompokan domain aplikasi kecerdasan buatan dapat dilihat dari gambar berikut. Ini bagannya. AI terdiri dari 3, yaitu aplikasi pengetahuan kognitif, aplikasi robotika, dan aplikasi antarmuka alami. Aplikasi pengetahuan kognitif terdiri dari sistem pakar, sistem belajar, logika kabur, algoritma genetika, jaringan syaraf, dan agen cerdas. Sedangkan untuk aplikasi robotika terdiri dari persepsi visual, rangsangan, ketangkasan, daya penggerak, dan navigasi. Yang terakhir, aplikasi antarmuka alami terdiri dari bahasa alami, pengenalan, percakapan, antarmuka multivisioner, antarmuka multisensor, dan virtual reality. Sedangkan menurut Kadir dan Tera, kecerdasan buatan terdiri dari pengolahan bahasa alami adalah bidang kecerdasan buatan yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Sebagai salah satu contohnya adalah penterjemah bahasa manusia ke bahasa manusia yang lainnya. Yang kedua, visi komputer. Visi komputer adalah suatu bidang kecerdasan buatan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengenalan percakapan. Pengenalan percakapan adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Robotika adalah studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Kemudian yang kelima, sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang meniru kepakaran atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keenam, logika kabur adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A-Zadeh pada tahun 1965. Kemudian yang ketujuh, jaringan syaraf atau neural network. Kadang disebut artificial neural network atau ANN atau komputasi saraf, adalah suatu bidang kecerdasan buatan yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Yang kedelapan, algoritma genetika adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga berbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah dengan lebih baik. Yang kesembilan, sistem al-hibrida atau terkadang dinamakan sistem cerdas hibrida, yaitu sistem yang menggabungkan beberapa teknologi kecerdasan buatan untuk memanfaatkan atau memadukan keunggulan masing-masing teknologi. Yang ke-10, agen cerdas Russell dan Peter
mendefinisikan agen sebagai segala sesuatu yang dapat dipandang menangkap lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan melalui efektor. Kemudian hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah banyak cabang ilmu komputer yang dapat digunakan di perpustakaan. Salah satunya adalah kecerdasan buatan. Beberapa bidang kecerdasan buatan yang dapat dimanfaatkan pada perpustakaan. Yang pertama, pengolah bahasa alami. Pengolah bahasa alami pada perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk menerjemahkan koleksi yang berbahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Kemudian visi komputer konsep yang menggunakan kamera untuk menangkap objek dan mengidentifikasinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran dimensi buku secara otomatis. Misalnya meletakkan buku dengan posisi tertentu, lalu kamera menangkap objek tersebut. Dengan bantuan kecerdasan buatan, dari hasil tangkapan kamera tersebut dapat diketahui panjang, lebar, dan ketebalan sebuah buku. Kemudian yang ketiga, pengenalan percakapan. Dalam pengenalan percakapan ini, perpustakaan dapat memanfaatkannya untuk menginputkan bahan pustaka dengan menggunakan perintah suara. Misal menyebutkan judul yang panjang dengan hanya menggunakan perintah suara, atau mencetak katalog buku menggunakan perintah suara. Kemudian robotika. Konsep robotika ini adalah konsep yang paling familiar dengan manusia. Untuk penggunaan robot dalam dunia perpustakaan bisa dimanfaatkan sebagai robot yang dapat mengambilkan koleksi bahan pustaka di suatu tempat dengan bantuan nomor rak, letak rak, dan sebagainya. Maka robot dapat diinstruksikan untuk mengambilkan sebuah koleksi perpustakaan. Kemudian yang kelima, sistem pakar. Dengan menggunakan sistem pakar dapat dibuat sebuah sistem layaknya seorang pakar perpustakaan. Pakar perpustakaan adalah pustakawan karena pustakawan menyimpan banyak informasi mengenai perpustakaan, baik secara teori maupun dalam praktiknya. Untuk penerapan sistem pakar ini, misalnya dibuat beberapa pertanyaan yang nantinya hasil dari pertanyaan tersebut dapat dijadikan saran untuk pengambilan suatu keputusan. Hal ini bisa berupa saran buku yang nantinya akan dipinjam oleh pemustaka dan lain-lain. Kemudian jaringan saraf. Jaringan saraf untuk pemanfaatan perpustakaan dapat digunakan sebagai penemuan pola peminjaman buku pada pemustaka. Kemudian yang terakhir, agen cerdas. Agen cerdas dapat dimanfaatkan sebagai pemandu dalam menggunakan online public access katalog atau menciptakan opaque assistant yang nantinya dapat dengan mudah melakukan pencarian mandiri tanpa bertanya kepada pustakawan dan hanya berinteraksi dengan agen opaque tersebut. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Nah, kecerdasan buatan ini memiliki banyak sekali bidang, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, pengolahan bahasa alami, fisik komputer, pengenalan percakapan, robotika, sistem bakar, logika kabur, jaringan saraf, algoritma genetika, sistem alhibrida, dan agen cerdas. Untuk penerapan pada perpustakaan, bisa memilih salah satu atau beberapa gabungan dari bidang-bidang tersebut. Semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan user yang dalam hal ini adalah pustakawan dan pemustaka. Sedangkan peran pustakawan dalam penerapan ini adalah mengetahui kebutuhan perpustakaannya dan mengkomunikasikan dengan ahli teknologi informasi dalam mengembangkan kecerdasan buatan bagi perpustakaannya. Terima kasih. Sekian, semoga bisa memenuhi tugas 1 dan UTS mata kuliah kecerdasan buatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.